Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak soleh siap. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang sholat Jumat. Yang mana dalam materi ini kita akan membahas beberapa materi atau beberapa poin. Di antaranya tentang waktu sholat Jumat, amalan sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang masbuk dalam sholat Jumat, kemudian keutamaan dan bahaya, keutamaan melaksanakan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang waktu sholat Jumat. Anak-anakku sekalian, waktu sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Karena mengapa? Karena sholat Jumat sebagai pengganti dari sholat zuhur. Jadi sebenarnya sholat Jumat itu bisa dilaksanakan jam 2 atau jam 1 sesuai dengan kondisi. Tidak mesti harus dilaksanakan pada awal waktu. Asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi. Seperti misalnya jam 12 waktu azan zuhur berkumandang, misalnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan sholat Jumat pada waktu tersebut. Kemudian setelah beres-beres barulah jam 1:30 baru bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Lalu boleh kita melaksanakan sholat Jumat pada jam tersebut. Yang penting sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kemudian amal-amalan sunnah yang dilaksanakan atau yang baik dilaksanakan ketika hari Jumat. Yang pertama harus mandi Jumat atau mandi sunnah. Itu. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat, sunnah bagi kita itu untuk mandi dahulu. Itu sebelum kita berangkat ke masjid. Kemudian sunnah selanjutnya menyikat gigi sebelum sholat Jumat. Kemudian memotong kuku. Terus menggunting kumis dan menyisir rambut. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin mendapatkan sunnah, maka potonglah kuku dan mencukur rambut itu pada hari Jumat. Kemudian juga menyisir rambut secara rapi. Kemudian membersihkan kepala, kalau mandi itu pakai sampo, memakai pakaian yang bersih dan diutamakan berwarna putih. Jadi kalau hendak melaksanakan sholat Jumat itu, bagusnya memakai pakaian serba putih, peci putih, baju koko putih, dan sarung putih. Atau bahkan bisa juga memakai jubah yang berwarna putih. Kemudian memakai wangi-wangian. Dan kemudian bersegeralah datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar, agar kita mendapat keutamaan sholat Jumat. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik mimbar untuk khutbah pertama, kita baru datang ke masjid, maka kita tidak mendapatkan keutamaan sholat Jumat. Oleh karena itu, kita hendaklah berangkat ke masjid sebelum adzan Jumat. Bisa dipahami? Iya, kemudian sunnah-sunnah yang dilaksanakan ketika hari Jumat itu haruslah banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak zikir, dan banyak-banyak berdoa. Karena mengapa? Karena pada hari Jumat itu ada sa'atul ijabah, ada saat-saat diijabahnya doa. Terutama ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Itu sunnah kita berdoa di sana.
Jadi ketika khotib setelah khutbah pertama khotib duduk, di situ banyaklah berdoa. Karena mengapa? Karena ketika khotib duduk di antara dua khutbah itu di antaranya sa'atul ijabah atau tempat atau waktu diijabahnya doa. Yang selanjutnya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesuai dengan hadis dari Baihaqi yang berbunyi yang artinya perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang terakhir, sunnat yang dilakukan ketika sholat Jumat itu yaitu harus mendengarkan khutbah imam. Tidak boleh tidur ya, sunnahnya seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara-cara untuk melaksanakan sholat Jumat itu? Yang pertama, ketika kita hendak masuk ke masjid, ini setelah wudhu ya. Yang pertama, ketika kita hendak masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Kemudian setelah masuk masjid, jangan duduk dahulu, tapi kita harus melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat atau sholat sunat menghormat masjid. Niatnya untuk yang lebih mudah, niat saya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah, itu di hati. Kemudian perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat dimulai. Kemudian sesaat sebelum khutbah Jumat dimulai, kita dapat melaksanakan sunat qobliyah maksimal 4 rakaat. Jadi sebelum khutbah bisa kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat maksimal 4 rakaat. Kemudian dengarkan secara seksama khutbah yang dibacakan khatib. Selesai membaca khutbah barulah dimulai sholat Jumat dengan 2 rakaat. Kemudian sholat Jumat dilaksanakan persis seperti tata cara sholat fardu. Sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat. Selesai sholat Jumat kita berzikir dan berdoa terlebih dahulu. Lalu selesai berdoa barulah kita keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa keluar masjid. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya orang masbuk? Kalau masbuk itu tidak tidak mengikuti kegiatan Jumat dari khutbah. Misalnya kita lagi di perjalanan, sudah adzan Jumat, adzan duhur, ketika kita di masjid itu sudah mulai 1 rakaat. Jadi bagaimana caranya kita untuk bagaimana caranya sholat Jumat bagi orang yang masbuk? Jadi orang yang masbuk yang hanya tertinggal 1 rakaat sholat Jumat, maka ia cukup menambah 1 rakaat sholat saja. Misalnya, ketika kita ke masjid, imam sudah sholat Jumat rakaat kedua. Maka ketika imam membaca salam 1 kali, kita cukup berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Adapun bagaimana jika makmum masbuk itu ketika ia datang ke masjid, ia tidak terburu melaksanakan sholat Jumat, maka ia harus menyempurnakan sholat zuhur. Maka ia harus menggantinya sholat zuhur 4 rakaat. Karena mengapa? Karena sholat Jumat itu sebagai pengganti dari sholat zuhur. Bisa dipahami? Ya, kemudian apa saja sih keutamaan melaksanakan sholat Jumat? Di sini keutamaan melaksanakan sholat Jumat ada 3. Yang pertama, barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat, maka ia seperti puasa dan sholat selama 1 tahun. Itu enak ya. Itu. Dan yang kedua, orang yang melaksanakan sholat Jumat pasti dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dapat menghapus dosa di antara 2 Jumat. Jadi Jumat sebelumnya dan Jumat yang sedang ia lakukan selama 1 minggu. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, dia akan mendapatkan pahala berkurban. Bisa seperti pahala berkurban dengan seekor unta, atau seekor sapi, atau seekor kambing, dan lain-lain. Kemudian bagaimana
Apa saja bahaya meninggalkan salat Jumat? Bahaya meninggalkan salat Jumat ini sangat besar. Yang pertama, akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia sudah ditutup hatinya oleh Allah, maka ia tidak akan bisa hidup dengan damai. Walaupun banyak seorang ulama, seorang guru, seorang habib yang memberikan fatwa, memberikan pepatah kepadanya, karena hatinya telah ditutup oleh Allah, maka tidak akan masuk cahaya ilmu ke dalam hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ditulis sebagai orang yang munafik. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Mungkin sekian pembahasan untuk sekarang. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk taat beribadah kepadanya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk tugas bisa diperhatikan sebentar lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.